Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita siap memuji Tuhan karena Dia layak ditinggikan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu hari ini. Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Haleluya. Makasih Tuhan. Bernyanyi dan berseru para Tuhan Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya.
damai, sukacita, damai sejahtera buat saudara dan saya juga ini. Buat kemenangan, buat pertobatan, buat terkenang Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. And this for this week are kaboom! Informasi persembahan jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Let's join our living here on Tuesday at 11 a.m. Informasi akhir minggu ini akan diadakan secara on-site. Akhir Tirsa hari Kamis jam 6 PM, akhir Jimmy dan akhir Risha hari Jumat jam 6.30 PM, akhir Bihan hari Sabtu jam 6 PM. For more details, please contact your akhir leader. Bagi yang mau bergabung dalam akhir, silakan menghubungi Tirsa. Shalom Jemaat Tuhan, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 akan diadakan acara baptisan selam. Bagi jemaat yang belum dibaptis secara selam dan terbeban untuk berpartisipasi, silakan menghubungi care leader Anda masing-masing atau Pastor Simon untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Lihat kan Mas Minggu ini, jangan lupa datang di akhir atau program ini. Enjoy the Sunday service. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Haleluya. Kotak persembahan ada di sebelah kiri saya, atau saudara bisa untuk transfer. Sebelum kita berdoa, saya mau bagikan satu ayat di 1 Tawarik 16 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaannya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, dikatakan berilah Tuhan kemuliaan namanya. Kita bawa persembahan kita buat Tuhan. Tuhan tidak memerlukan secara finansial, tapi bawalah persembahan hati kita kepada Tuhan. Bawalah kehidupan kepada Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita nggak mau kompromi saudara dengan dosa, kita nggak mau kompromi dengan dunia ini. Kita nggak mau mendukakan Tuhan. Seperti salah satu dari care grup saya mengatakan, karena begitu besar kasih Tuhan, karena begitu cintanya Tuhan kepada kita, kenapa kita mendukakan seseorang yang sangat menyayangi kita, yang sangat mengasihi kita? Itu salah satu yang sangat saya terberkati dengan salah satu anak muda yang share di akhir saya. Tuhan begitu mengasihi kita. Why we have to hurt His feeling? Kenapa kita harus mendukakan Tuhan? Mari kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau menyenangkan Tuhan. Kita sepenuhnya kita nggak mau mendukakan dan jauh dari kompromi. Dan kita mau menjauhkan diri kita dari dosa, apapun itu Tuhan, apapun itu juga. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kejadian dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa Kau sungguh amat sangat baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan buat setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan persembahan pada sore hari ini Tuhan. Kau memberikan mereka Tuhan berkat Tuhan Yesus. Perlindungan darah-Mu selalu ada bersama dengan kami semua ya Tuhan. Tuhan, apapun yang kami perlukan Tuhan, kami percaya Kau akan cukupkan. Dan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan. Ada kasih yang tidak berkesudahan, yang selalu mengalir dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan boleh kami pakai Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk Tuhan, untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah banyak orang mendengar nama-Mu Yesus, dan mereka boleh bertobat, dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Kau kuduskan, sucikan persembahan kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan pada saatnya kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam segala season, dalam setiap musim kehidupan kita. Saudara, siapa yang nggak tahu South Island? Di sini ada orang-orang South Island. South Island itu indah ya. North Island juga indah, cuman beda-beda. Tahu nggak saudara? Aku minggu lalu kita baru pulang dari sana. Satu hal yang aku belajar gitu ya pada saat ke sana, ini pertama kali saya datang ke spring, pada masa spring. Biasanya kita datang winter, tapi ini baru pertama kali datang pada saat spring. Wah, itu hati senang banget ya, pengen lihat sesuatu yang baru gitu. Kayaknya pasti bagus banget spring itu ya. Soalnya kita tahu dulu waktu Noah lahir, baby spring itu nice gitu. Cuacanya adem, nggak dingin. Pokoknya ada sakura, segala macam deh bagus-bagus kalau spring. Kalau winter bagus, cuman dingin, pasti hujan, ada salju, kita nggak bisa ngapa-ngapain kadang-kadang. Tapi di pikiran saya spring tuh nice. Tahu nggak saudara? Waktu kita landing di Queenstown, itu tiba-tiba emang cuacanya jelek banget. Di sini ada Sebastian tuh. Itu selama saya di New Zealand naik pesawat baru sekali saya ngerasain seperti itu. Udah turun, naik lagi ke atas tiba-tiba. Diputer di atas, ada kali 15 menit. Cuman satu hal gitu, takut banget. Aduh, saya pikir gini, aduh Tuhan. Expect saya kan cuaca bagus ya. Cuaca bagus gitu, expect saya tuh bener-bener cuaca bagus. Tapi hari itu cuaca jelek banget gitu loh. Tapi di atas tuh saya, serem-serem sedep gitu loh, deg-degan, tapi beriman juga, Tuhan tolong, semuanya Tuhan tolong gitu ya. Nyanyi, nangis, pokoknya udah anak-anak tuh mami ini kan. Aku berusaha menenangkan dia, okay, kita berdoa aja, okay. Padahal dalam hati aku udah deg-degan. Singkat cerita udah okay, kita udah mendarat. Di situ aku belajar gitu ya. Itu musim loh yang aku pengen lihat sebenarnya, spring. Pasti bagus gitu ya. Cuaca bagus, semuanya indah gitu ya. Tapi pada kenyataannya enggak kan. Harus ngalamin hal-hal yang gak enak, diputer dulu. Itu ternyata si Simon sama Jack mabok tuh. Sampai sana tahu banget. Tadi aku tanya, muntah dia katanya. Jadi aku belajar satu gitu loh. Dalam setiap musim hidup, ada hal-hal yang bikin kita deg-degan ya. Benar gak? Di sini ada sering-sering ngalamin kan. Sesuatu hal-hal yang kayaknya tuh, aduh Tuhan gimana nih. Deg-degan deg-degan sedap gitu loh. Tapi pada akhirnya, pas sampai di tempat tujuan, wow, indah banget gitu loh. Itu yang aku belajar satu hal gitu loh. Mengikuti Yesus itu, aku gak pernah bilang mengikuti Yesus itu selalu diberkati. Pasti ada hal-hal yang gak enak. Tapi satu hal yang aku rasakan, penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia mengikuti, walaupun waktu itu diputer, gak enak gitu, turbulence itu yang namanya begitu ya, deg-degan loh sebenarnya. Tapi aku tahu di situ tuh Tuhan Yesus ada dekat kita. Tuhan Yesus ada, gak mungkin gitu loh. Aku bilang sama Tuhan, kalau sesuatu yang terjadi aku percaya sama Tuhan. Memang deg-degan, tapi kadang-kadang kehidupan kita seperti itu. Deg-degan, tapi at the end kita mendapatkan hal-hal yang baik. Pada sampai di sana, aku lihat, wow. Aku langsung bilang, thank you Jesus. Aku bilang, aduh terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Saat ini kita sama-sama bersyukur ya. Dalam setiap keadaan kita, baik itu gak enak maupun itu dalam keadaan enak, satu hal yang kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah gembala yang baik, yang selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Roh Kudus selalu menyertai kita. Hari ini saya percaya di tempat ini, saya nggak tahu masalah kalian apa, maupun mungkin lagi senang, lagi sedih, atau lagi merasa tertekan. Tapi satu hal, saya mau bilang lagi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia ada dekat kita. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. With your hand,
kasih setiamu tidak pernah habis. Kasih setiamu selalu baru. Nyanyi lagi, katakan lagi. Semua ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami satukan kami semua di sini. Kami bersyukur Tuhan kami bisa datang mendengar firman-Mu, bisa menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan pakailah bibir rendah hamba-Mu, biar Kudus yang berbicara, biar segala sesuatu yang saya sharingkan Tuhan bisa Kau sempurnakan, dan kami bisa menjadi agar mereka bisa mengerti apa maksud dari firman-Mu dan apa yang Kau sampaikan, apa yang Kau mau sampaikan bagi jemaat Jeffrey dan terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih atas penyertaan, perlindungan-Mu selalu dari kami semua. Dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Thank you tim PW. Shalom semua. Shalom. Shalom. Kita masih dalam tentang living in the freedom hari ini. Awal bulan kita sudah bicara tentang the journey. Pastor Simon mengingatkan kita tentang supaya kita tidak drifting away dari Tuhan. Lagi minggu lalu Jack bicara tentang tantangan mengalahkan tantangan hawa nafsu. Ada beberapa hal poin yang Jack sampaikan. Yang pertama adalah lari dari godaan. Kedua, berdoa kepada Tuhan. Ketiga, mengatakan tidak. Hari ini topiknya masih tentang the challenge. Kita baca bersama dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 9. Boleh yang pria baca yang ganjil dan yang wanita baca yang genap. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Orang akan mengikuti cara hidup mereka yang menguasai hawa nafsu. Mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena selakanya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari mereka dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab Allah tidak menyayangkan mereka berdosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua yang gelap dan menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkanmu berberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika mengatakan taubat atas dunia orang-orang yang kasih. Dan jika Allah membinasakan palsu dengan orang-orang dengan api dan dengan menjaga kemustahakannya dan menjadikan sesuatu yang mengatakan mereka yang fasik di masa-masa kemudian. Tapi yang menyelamatkan orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti yang nafsu mereka saja. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan berani melihat dan melarang perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya akan terus bersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan telah menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari iman. Ada yang pernah nonton Survivor ya? TV show gitu? Kurang lebih ceritanya dia kumpulin 20 orang dijadikan di pulau terpencil, lalu mereka diajak untuk saling challenge. Yang kalah akan di voting out gitu. Jadi kalau yang menang bisa dapat immunity, dia tidak bisa di vote out.
dalam salah satu challenge-nya adalah kamu harus mengangkat tangan seperti ini. Itu bisa berjam-jam, di atas kamu itu ada kayak tali dan di atasnya ada ember. Jadi kalau kamu turun, air dari ember itu jatuh ke kamu dan kamu harus duduk. Ini biasanya challenge seperti ini karena ya kalau yang menang itu bisa dapat $1 juta. Jadi orang termotivasi ya untuk stay di sini. Ini challenge-nya adalah diam aja berdiri seperti ini. Tapi untuk membuat tantangan yang menjadi menarik, host-nya itu memberikan temptation kepada pesertanya. Ya, biasanya dimulai dikasih, kalau kamu duduk, kamu dapat bir, dikasih bir. Jadi, tapi kan kalau kamu nyerah, kamu itu vulnerable, kamu bisa di vote out oleh teman-teman kamu. Ya, pertama dikasih bir, biasanya orang kalau yang udah pede banget, nggak takut kalah, nggak takut di vote, jadi dia ambil biasanya. Terus kedua ada biasanya kasih yang lebih berat lagi, steak atau mungkin kentang goreng yang lebih menarik. Karena di sana kan mereka tidak makanannya hanya beras atau makanan yang seadanya, makanya dikasih godaan seperti itu. Sampai pada akhirnya ada godaan yang terakhir adalah dikasih ada nampan, tapi ditutup. Jadi pesertanya nggak tahu ini makanan enak, mungkin ribs yang besar atau tidak tahu isinya apa. Tapi mereka pasti ada yang tergoda juga karena mereka lapar, haus, dan ternyata ada juga yang mau menerima itu. Akhirnya dia turun, dia menyerah. Ternyata makanannya adalah yang di dalamnya itu pas dibuka adalah serangga yang emang bisa dimakan, cuma kan nggak seenak steak atau apapun itu. Tapi ya rahasianya mereka ditutup supaya orang nggak tahu itu apa. Kita dalam journey kehidupan kita juga kita akan menghadapi banyak tantangan. Apapun bentuknya itu, dunia akan mencoba menggoda kita supaya kita menyerah dalam pertandingan iman kita. Mungkin godaannya kita sudah bisa melihat seperti uang, posisi, atau nafsu atau apapun itu, atau seperti bisa yang tadi makanan yang ditutup, kelihatannya menarik dari luar, kelihatannya besar, kita nggak tahu isinya, tapi ternyata kita terima, dan saat kita tergoda, kita buka, ternyata isinya sangat menjijikan. Di tengah dunia kita yang semakin modern, kita bisa mendapatkan informasi sangat mudah. Kita bisa cari apapun di website, di Google, web research. Bahkan kita belajar tentang kekristenan pun bisa dari Google. Kamu ketik di Google, keluar semua tentang Kristen, tentang Yesus, tentang Bapa, tentang siapapun itu kamu bisa cari di sana. Tadi bacaan yang hari ini kita baca, sebenarnya Petrus mau mengajarkan kita untuk menghadapi salah satu tantangan menghadapi pengajaran palsu. Dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Petrus memakai kata-kata di tengah-tengah umat Allah dan demikian pula di antara kamu. Itu untuk mengingatkan kita semua bahwa kita harus waspada dengan pengajaran yang kita terima. Pengajaran tentang Yesus, tentang Kristen itu sendiri, kita harus berhati-hati. Kadang-kadang pengajaran itu yang salah, yang sesat, selalu dimulai dengan kebenaran yang sedikit, kemudian sedikit demi sedikit disesatkan atau dibelokkan supaya orang tidak tahu bahwa itu penyesatan. Dikata juga di tengah-tengah, itu berarti dari dalam, bisa dari dalam gereja atau dalam kekristenan itu sendiri, dalam lingkungan Kristen. Ada yang tahu film Warkop nggak? Warkop DKI, pernah nonton nggak? Yang masih nonton kalian? Andi sekarang yang muda-muda masih nonton ya. Salah satu suka ceritanya adalah yang saya suka dulu, kan udah lama banget sering puter-puter kalau di Indonesia tuh diulang lagi. Salah satu ceritanya adalah kadang-kadang suka ada orang gila yang pura-pura nyamar jadi dokter.
Udah gitu, kalau nggak salah si Indro, saya lupa. Kayak si Indro datang konsultasi sama dokter itu. Karena kan pakai jas, pakai baju dokter, semuanya. Dia di rumah sakit, jadi pikir dokter. Ternyata konsultasi bla yang disuntik si Indro ya. Udah disuntik, ternyata abis gitu nggak lama polisi datang nangkep tuh orang. Si Indro bingung kenapa dokter ditangkap. Ternyata ini dokter adalah pasien dari orang gila. Jadi si Indro itu baru tahu dia disuntik sama orang gila yang jadi dokter. Kita sama seperti kita ya, kita gampang percaya. Kita itu gampang percaya dengan orang yang mungkin kelihatannya smart atau kelihatannya oke dari luar. Nggak kelihatan palsu, nggak kelihatan sesat, kita pasti gampang percaya. Tapi ternyata orang itu adalah, itu tadi orang gila atau bisa juga penipu. Petrus juga mengingatkan kita tadi, pengajaran palsu itu munculnya dari dalam. Karena kalau pengajaran palsu dari luar, dari orang bukan orang Kristen yang mengajarkan, mungkin kita bisa langsung bilang sama dia, kamu Kristen bukan tapi mengajarkan tentang Yesus Kristus. Tapi kalau di dalam, orang di dalam, kita akan lebih mudah menerima pengajaran itu, karena kita lebih mudah tersesat. Dikatakan di yang 2 Petrus 1 ini, di versi NLT-nya, dia bilang, they will cleverly teach. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang pintar sebenarnya. Dia akan mengajarkan dengan ya mereka pintar mengajarkan pengajaran yang salah itu. Kalau orang yang nggak terlalu pintar, mungkin kita gampang sekali menolak pengajaran itu. Pengajaran sesat seperti ini Petrus sudah bilang sudah lama, sejak lama, dan dari dulu pun sudah ada pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pada contohnya, salah satu contohnya ya, pada tahun sekitar 318 ada suatu ajaran sesat yang diajarkan oleh pastor dari Alexandria yang namanya dia bernama Arius. Dia itu pastor. Dia mengajarkan bahwa Yesus Kristus hanyalah ciptaan, bukan Tuhan. Jadi Arius ini menentang Tritunggal yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja saat itu. Dan pada tahun sekitar 325 bapak-bapak gereja mereka semua berkumpul membicarakan tentang ajaran ini, disebut konsili. Makanya kita mengenal konsili Nikea. Kita juga dari hasil dari konsili pertemuan mereka itu, mereka membahas tentang ajaran Arius ini, dan mereka semua setuju bahwa ajaran Arius ini adalah ajaran sesat. Dan salah satu hasil konsili itu adalah Apostol Creed, pengakuan iman rasuli. Kita juga biasanya kita sebulan sekali juga deklarasi pengakuan iman rasuli. Di dalam pengakuan iman rasuli ini tegaskan siapa Tuhan, siapa Tuhan Yesus. Dia adalah anak tunggal Bapa dan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tapi ajaran Arius ini sampai sekarang pun sebenarnya masih ada. Salah satunya yang dianut oleh Jehovah Witness. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah ciptaan, bukan anak tunggal. Kadang-kadang kita terlalu gampang menerima perkataan seorang hamba Tuhan. Kita hanya menerima perkataan mereka tanpa melihat bacaan kitab sucinya, Alkitabnya, dasarnya. 2 minggu lalu Pastor Simon bicara tentang salah satu pastor di Amerika, kalau nggak salah, berbicara bahwa Yesus itu belum datang karena orang-orang belum memberikan uang yang cukup kepada gereja. Dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 3 tadi, bahasa Inggrisnya, in their greed they will make up clever lies to get hold of your money, but God condemned them long ago and their destruction will not be delayed. Ini versi NLT. Dia sudah bilang bahwa mereka akan mengungkapkan, mencari mereka clever lies, kebohongan yang pintar, supaya orang-orang bisa tertipu oleh ajaran ini dan bahkan karena mereka mau mengincar uangnya yang kita punya. Jadi Petrus mengingatkan kita bahwa orang-orang seperti ini ya, musuh terbesar dari pengajaran yang sehat adalah bukan dari luar, tapi dari dalam. Kadang-kadang firman Tuhan ditafsirkan menurut keinginan pribadi sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi kita harus waspada atas semua pengajaran yang ada. Kita harus uji kembali pengajaran yang diajarkan. Kita harus uji sesuai dengan firman Tuhan.
Di 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan juga, saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini Yohanes sudah memperingatkan kita. Ini contohnya ya. Kalau saya nawarin kalian uang $50, kalau saya kasih, ada yang mau nggak? Mau ya? Saya juga mau. Kalau ini, ada yang mau nggak? Uang $1. Monopoli. Ada yang mau nggak kalau uang ini? Nggak ada ya? Kenapa? Karena $50 ini ada nilainya, diterima oleh semua orang. Tapi ini adalah uang, hanya uang kertas mainan. Kamu mau kalau kita lagi main monopoli, saya kasih pasti mau. Cuman kalau dalam lingkungan dalam kehidupan nyata, pasti nggak ada yang mau. Ini karena nggak ada artinya. Saking berharganya uang lembar 50 itu saya kasih gambar $10. Saking berharganya uang $10 untuk menjaga kebenaran, keaslian uang itu, kamu lihat sendiri, dia bikin security measure seperti itu. Gambarnya holografik, ada bahkan di bagian yang kanan itu, kalau diperbesar sini itu banyak sekali security measure-nya. Ada gambar Silverman, ada gambar peta New Zealand. Jadi walaupun kecil-kecil itu ternyata pemerintah benar-benar menjaga keaslian uang itu. Dia tidak sembarangan supaya tidak gampang ditiru. Yang pemerintah kasih adalah bagaimana kita cara mengenali uang asli. Seperti dikatakan, federal agent don't learn to spot counterfeit money by studying the counterfeit, but they study the genuine bill until they master the look of the real thing, and so when they see the bogus money they can recognize it. Jadi orang-orang yang bekerja mungkin di bank ataupun kepolisian, mereka mempelajari bagaimana cara mengenali mata uang yang asli. Makanya sudah disiapkan guideline seperti itu. Jadi apapun bentuknya yang palsu, seperti apapun itu, dia bisa mengenali karena tidak yang asli. Dia tidak belajar apa yang palsu, tapi dia belajar yang asli. Supaya dia bisa tahu apapun bentuk kepalsuan itu, dia bisa tahu. Karena dia sudah mengenal benar-benar apa yang asli. Tuhan juga memberikan kepada kita kebenaran, guideline untuk hidup dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Tugas kita adalah mempelajari firman Tuhan ini supaya kita tahu yang benar. Apapun bentuk yang salah, bentuk yang palsu, kalau kita sudah tahu yang benar, kita tidak akan tersesat atau kita tidak akan tertipu oleh ajaran yang tidak baik. Falsehood often start with a pleasant truth and is then twisted. Jadi kepalsuan itu seringkali dimulai dengan kebenaran yang menyenangkan, kemudian pelan-pelan dibelokkan, supaya orang tidak gampang tersesat, bahwa dia tidak tahu itu bahwa dari mula kita sudah disesatkan. Yang kedua, kita mau belajar dari firman Tuhan adalah bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam setiap tantangan. Kita semua hidup dalam yang penuh tantangan. Ada dalam pengajaran-pengajaran yang tidak benar, itu dari dalam. Ada juga godaan-godaan dari luar, dari dunia, yang membuat kita jatuh dalam dosa. Sekarang ini yang tadinya normal, yang tadinya salah, dianggap orang sudah normal, dan mereka sedikit memaksakan, saya bilang, memaksakan kita semua untuk menerima hal-hal yang salah itu untuk menjadi normal. Kalian pernah lihat? Saya nggak mau tampilin gambarnya. Kalian pernah lihat komik Superman yang baru nggak? Superman yang baru pernah lihat ya? Komik yang baru, kalau salah baru-baru mereka lalu. Itu jadi ceritanya tentang anaknya si Superman. Kalau dulu bapaknya si Superman itu gagah perkasa, punya pacar namanya Lois Lane. Tapi sekarang anaknya beda. Pacarnya jurnalis juga, tapi cowok namanya Nakamura. Kamu bayangkan Superman yang ikonik, istilahnya ikonik, gagah perkasa itu. Saya pernah lihat gambar, aduh, saya nggak bakal nonton tuh Superman, nggak bakal baca tuh Superman lagi kan. Karena aneh sekali ngeliat dia, di gambarnya pun dia sedang berjuang dengan
jurnalis itu, dan dipasangnya sebagai kayak cover komik book ya. Lucu ya, mereka sepertinya kayak memulaikan ini, mereka mulai supaya menormalkan kondisi saat ini. Dan yang baca komik itu kan ya biasanya anak-anak ya, anak-anak sekolah, mereka senang dengan komik seperti ini. Jadi sekarang ternyata tokoh komik pun come out dari LGBT. Bukannya manusia biasa, komik pun bisa come out. Jadi kita bagaimana dengan kita? Apakah kita harus kompromi dengan hal seperti itu, atau kita harus tetap setia kepada kebenaran? Dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 5, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, memberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika yang mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Di ayat 5 ini Tuhan membandingkan, Petrus ini membandingkan keadaan saat zaman Nuh. Tuhan saat itu mengirim air bah ke dalam dunia. Dikatakan di ayat 5 ini Tuhan hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nuh itu disebut sebagai a preacher of righteousness. Berarti Nuh itu dia orangnya yang memberitakan kebenaran tentang Tuhan saat itu. Tapi apa sih yang terjadi di sekeliling zaman Nuh? Saya hanya ambil sedikit screenshot saja dari ayat Kejadian 6. Dikatakan, then the Lord saw the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Ayat 11, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Jadi pada zaman Noah, kehidupan manusia itu Tuhan melihatnya sangat jahat. Bahkan segala pikiran dan hatinya hanya tertuju pada kejahatan. Dunia itu penuh kekerasan. Sangat rusaknya keadaan itu dikatakan di ayat 6. Saya bacakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan sangat sedih melihat keadaan manusia saat zaman Nuh. Bahkan dia memilukan hatinya, menyedihkan hatinya. Tapi satu hal yang di tengah kerusakan, di tengah kejadian seperti dunia saat itu, ada satu keluarga Nuh tetap hidup benar dan berjalan dekat dengan Tuhan. Dikatakan di ayat 9, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless person living on the earth at that time, and he walked in close fellowship with God. Jadi Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan dengan Tuhan dan dia hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itulah Tuhan menyelamatkan Noah dari air bah yang meliputi bumi dan memusnahkan segala yang hidup. Kita mau belajar seperti Noah, yaitu hidup benar dan berjalan bersama Tuhan. Saya lanjutkan di 2 Petrus 2 ayat 6-8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Di ayat 6-8 ini Petrus memberikan contoh lagi dengan Lot dan kota Sodom dan Gomora. Saya mau ajak kita semua lihat di Kejadian 13, apa sih yang terjadi di kota Sodom dan Gomora. Pertama-tama adalah dikatakan di ayat 10-13, lalu Lot melayangkan pandangnya dan melihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti tanah Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar.
Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan, di kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi saat itu Abram dan Lot mereka sangat kaya, mempunyai harta yang sangat banyak, lembunya, ternak-ternaknya banyak, sehingga saat mereka tinggal bersama, gembala-gembala Abram dan Lot mereka saling bertengkar karena mungkin terlalu banyak ya ternak bercampur atau apapun itu, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah satu dengan yang lain. Lot disuruh untuk memilih. Yang Lot lihat adalah lembah itu sangatlah indah, ada banyak airnya. Air itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari ya, termasuk untuk ternak. Makanya dia memilih, mungkin karena itu dia memilih lembah itu karena indah. Tapi di balik keindahannya itu ternyata ada kota yang namanya Sodom yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Terus kalau kita baca di Kejadian 19 apa yang terjadi dengan kota Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan datang ke kota Sodom dan disambut oleh Lot. Lot itu saat itu sedang duduk di pintu gerbang. Menurut Bible tafsiran Alkitab bahwa pada zaman itu biasanya orang yang berada di pintu gerbang adalah orang salah satu community leader, bukannya orang nongkrong di pintu gerbang, enggak, tapi dia ada tugas, dia punya tugas, mempunyai duty sebagai community leader saat itu. Mungkin ya berarti Lot itu adalah salah satu leader di kota Sodom itu. Datanglah dua malaikat disambut oleh Lot. Lot mengenalinya dan mereka Lot mengajak kedua malaikat ini untuk datang ke rumah Lot dan makan bersama. Ternyata apa yang terjadi saat mereka makan bersama? Dibacakan di ayat 19 ayat 5. They shouted to Lot, "Where are the men who came to spend the night with you? Bring them out to us so we can have sex with them." Ini dikatakan di ayat 4 yang sebelumnya bahwa semua laki-laki dari kota Sodom, dari muda sampai tua, datang mengepung rumah Lot untuk meneriakkan hal ini. Jadi bukan yang muda aja, tapi muda sampai tua, semuanya datang untuk berteriak kepada Lot untuk meminta supaya dua laki-laki itu keluar. Kita bisa lihat betapa wickednya kota Sodom dan Gomora ini. Mereka, saya rasa ini bukan yang pertama kali terjadi. Mungkin kalau ada orang istilahnya turis datang ke kota itu nggak tahu apa-apa, mungkin mereka sama diperlakukan yang sama dengan orang kota ini. Tidak tertulis di Alkitab sih, tapi saya hanya berpikir ini bukan pertama kalinya. Nggak mungkin ini pertama-tama terjadi seperti ini. Mungkin sebelumnya sudah terjadi. Berarti sebenarnya Lot itu sudah tahu karena dia tinggal lama di situ, pasti dia sudah mengenal keadaan kota Sodom seperti apa, orang-orang seperti apa. Bahkan saat itu Lot sendiri berusaha untuk menasehati mereka, tetapi mereka berkata, "Nyala." Lalu lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai asing. Ini berbicara tentang Lot, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk menobrak pintu. Dikatakan ayat sebelumnya Lot berkata bahwa jangan, makanya dia bilang kamu jangan ini. Dia bilang saya punya 2 anak gadis, pakailah mereka, maksudnya dibandingkan mereka memaksa kedua malaikat itu keluar. Lot mencoba untuk membela kedua malaikat ini, bahkan mencoba memperingati supaya orang-orang Sodom dan Gomora tidak berbuat seperti itu. Kalau zaman sekarang kita bilang seperti itu, mungkin dibilang seperti Lot, kamu siapa menasihati saya? Kamu siapa menghakimi saya? Seperti Lot juga akhirnya dia orang-orang Sodom malah marah pada Lot. Siapa kamu? Kamu ini orang asing, kok kamu malah menjadi hakim bagi kota ini? Bukannya menerima nasihat, malah Lot sendiri diancam akan dianiaya oleh penduduk kota Sodom dan Gomora. Setelah itu kedua malaikat bilang kepada Lot supaya Lot
dan keluarga pergi bercepat untuk pergi dari kota ini karena kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Terus dikatakan di ayat yang 16, dikatakan Lot itu berlambat-lambat. Mungkin kenapa ya dia berlambat-lambat? Kalau saya dalam posisi Lot, mungkin kalau kita udah tahu keadaan kota itu mau dihancurkan, kita nggak mungkin berlambat-lambat, masa santai-santai. Pasti kita cepat-cepat ngapek barang yang penting, kita langsung pergi. Tapi Lot dia berlambat-lambat. Mungkin Lot sudah sedikit berberat hati untuk meninggalkan kota itu. Mungkin Lot sudah merasa normal dengan keadaan kota itu. Atau karena mungkin dia sudah nyaman, sudah mempunyai segalanya di kota itu, tapi dia hanya mencoba untuk mentoleransi keadaan kota itu. Dikatakan tadi di 2 Petrus 2 yang kita baca, Lot itu menderita oleh cara hidup orang-orang Sodom dan Gomora. Orang-orangnya tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu. Dikatakan jiwa Lot tersiksa. Mungkin ya, kalau jiwa Lot tersiksa, kenapa dia nggak buru-buru keluar dari kota itu? Mungkin secara jiwa dia tersiksa, tapi secara daging dia masih mau menikmati kota tempat tinggal itu. Kalau kita melihat dari cerita tentang Lot dan Nuh, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih dalam posisi yang sama dengan Lot? Mungkin kita sedang dalam pergumulan, dalam dosa. Roh kita tertekan, kita tahu, karena kita sudah tahu kebenaran. Mungkin kita sudah tahu apa yang kita lakukan itu dosa. Kita masih dalam pergumulan dosa, tapi daging kita lemah. Daging kita mau tetap menikmati dosa itu. Apakah kita hanya hidup mengikuti hawa nafsu kita? Makanya dibilang katakan ya, jangan seperti Lot berlambat-lambat. Kita jangan berlambat-lambat juga. Kita harus segera ambil keputusan untuk bertobat dari pergumulan dosa kita. Tuhan mau menyelamatkan kita seperti firman Tuhan itu di 2 Petrus 2:9 tadi. Tuhan mau menyelamatkan orang-orang yang benar. Saat Tuhan mau menghancurkan kota Sodom, Abraham sendiri bernegosiasi dengan Tuhan. Abraham bilang, jika ada 50 orang benar, maka engkau jangan menghancurkan. Tuhan terima, bahkan dia coba lagi negosiasi sampai terakhir, dia bilang jika ada 10 orang benar, supaya dia minta supaya Tuhan jangan menghancurkan kota itu. Tuhan terima juga jika ada 10 orang benar. Kalau Tuhan tetap menghancurkan kota itu, artinya di kota itu tidak ada 10 orang benar. Mungkin hanya Lot dan anaknya, dan itu tidak sampai 10. Di tengah tantangan kehidupan Lot dan Nuh saat itu, ada satu hal yang kita baca dari 2:29. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari Tuhan. Lot know how to rescue godly people from their trials. Nuh hidup benar di zamannya. Lot juga hidup benar di kota itu. Makanya Tuhan mau menyelamatkan Nuh. Tuhan juga mau menyelamatkan Lot. Sama seperti kita juga, saat kita menghadapi kehidupan ini, kita mempunyai tantangan hidup. Tantangan dari mana saja, dari dalam, dari luar. Tapi ada satu hal yang pasti dikatakan di sini, Tuhan tahu. God knows how to rescue godly people from their trial. Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang benar. Tapi kata kunci adalah Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang benar. Apakah kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita juga diselamatkan dalam tantangan ini. Jadi kita tidak perlu khawatir. God know how. Jadi mungkin kita dalam pergumulan, dalam tantangan, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi dari 9 ini katakan kita belajar, Lord know how to rescue us. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja untuk kita semua. Tugas kita adalah melakukan apa yang benar, apa yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan guideline-nya seperti mata uang tadi. Tuhan sudah memberikan kebenaran firman Tuhan. Tugas kita adalah mempelajari kebenaran itu, melakukannya seperti
kehidupan Yusuf juga. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, masuk penjara, digoda oleh Tante Potifar. Tapi dia tetap, satu hal yang tetap kita bisa lihat dari kehidupan Yusuf, dia tetap hidup dalam kebenaran. Dia tidak tergoda, dia tidak jatuh dalam dosa. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Yusuf, melindungi dan mengangkat Yusuf sebagai salah satu orang kedua yang terkuat di bawah Firaun. Kita juga di prayer meeting, kita sering bicara tentang Mazmur Daud. Udah sering sekali kita bicara tentang bagaimana Daud selalu berharap, berteriak minta tolong kepada Tuhan di dalam tekanan hidupnya. Jadi Daud selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Daud mempunyai kehidupan yang berat, diserang oleh mau dibunuh oleh anaknya, mau dibunuh oleh Saul, dikejar-kejar. Tapi satu hal yang pasti adalah Daud, kita belajar dari Daud selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Ayat yang terakhir yang saya sampaikan adalah dari Amsal 2 ayat 7 sampai 8. Saya minta untuk tim PW yang maju. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Ini beberapa karakter ya, ada karakteristik yang Tuhan kita belajar dari ayat ini. Jujur, hidup benar, dan setia selalu pada Tuhan. Pilihlah kebenaran walaupun menyakitkan sekarang tetapi menimbulkan kebahagiaan di masa depan, daripada hawa nafsu yang menyenangkan sekarang tetapi menderita di masa depan. Choose the truth. Even the truth it hurts now but cause happiness in the future, rather than lust that is present now but cause us to suffer in the future. Kita harus belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa menghadapi tantangan dari luar, tantangan seperti pengajaran sesat, atau dari dalam mengatasi melawan hawa nafsu yang kita di hidup kita. Kita mau berjalan kebenaran Tuhan karena tangan Tuhan selalu ada di situ. Berjalanlah dalam kebenaran karena itulah tanda kemerdekaan yang sejati. Kita bicara tentang living in freedom. Karena itulah kita mau tetap hidup dalam kebenaran, supaya kita tetap hidup dalam kebebasan. Ini yang terakhir. Yesaya 46:4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Aku akan melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya ini janji Tuhan bagi kita semua, bahwa Tuhan itu dari dulu sampai sekarang itu tetap dia, tidak berubah. Sampai kita putih rambutnya, dia tetap menjaga kita, dia menggendong kita, dia mau melakukannya dan menanggung kita terus. Itulah Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar. Dia memikul kita dan menyelamatkan kita. Itulah Tuhan yang benar, yang menebus dosa kita, menjaga kita sampai masa tua kita. Kita cuma berdiri, kita akan mengakhiri. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami semua Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu, untuk berjalan bersama-Mu Tuhan, untuk dalam menghadapi tantangan dan menghadapi kehidupan ini. Mungkin gak mudah, banyak tantangan dari luar, dari dalam. Tapi satu hal yang kita belajar dari firman Tuhan adalah Tuhan adalah Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memelihara kita. Dialah tetap Tuhan, tetap Dia. Aku tetap Dia sampai masa putih rambut aku akan menggantikan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita pelajari kebenaran firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan,
Biarlah Tuhan yang menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Tuhan yang akan menjaga hidup kita semua. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu untuk hidup kami. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. Kau yang terus mengangkat kami ya Tuhan, mengatasi segala bangsa di bumi ya Tuhan. Kau diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu yang di dalam seluruhmu, di dalam segala studimu, di dalam segala usahamu dan dalam segala pekerjaan. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur sekali lagi untuk hari ini. Kami masih bisa diberikan kebebasan untuk bisa datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau menyanyiakan ya Tuhan kesempatan yang kami miliki ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk terus memiliki hati untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk kebebasan yang masih kami miliki juga di negara New Zealand ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terutama kami berdoa ya Tuhan untuk kota Wellington ya Bapak. Kau yang terus lindungi kota ini ya Tuhan. Kami semua serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau terus dikontrol ya Bapak. Kami mau serahkan ya Tuhan proses vaksinasi ini ya Tuhan biar berjalan dengan baik, dan kami mau serahkan semuanya ya Tuhan. Semua proses ini ya Tuhan, lindungi kami ya Tuhan dari mara bahaya ini Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, hikmat yang Kau berikan kepada pemerintahan New Zealand ini ya Tuhan, dari paling atas sampai bawah ya Tuhan. Selamat Prime Minister kami ya Bapak Jacinta ya Tuhan, Kau yang berikan hikmat kepada dia ya Tuhan dalam setiap pengambilan keputusannya Bapak, biar ada yang mengambil keputusan yang benar ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Tuhan, Kau yang terus pelihara juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, keluarga kami ya Tuhan, teman-teman kami ya Bapak. Kau jauhkan mereka ya Tuhan juga dari mara bahaya ya Bapak, dan sakit penyakit COVID ini ya Bapak. Kami terus percaya ya Tuhan, Kau yang tetap in control ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan sampai sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkati fellowship kami ya Tuhan, dan menjadi fruitful ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Silakan duduk.